والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وإلى تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة الرسول والداعي إلى الهدى والدلال على الخير بابتداء وجه الله ومرضاته وتذكر سبحانه وتعالى. اللهم نسألك الرحمن النبيين والأنبياء المرسلين ومن الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. وكلام علي رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. فصل في ذكر الشيء مما يترتب على المعصية من خزي والدماء والحرام والبوار في الدنيا والآخرة إلى قوله قال سعيد بن المسيب رحمه الله ما أكرمت العبد أنفسها بمثل طاعة الله ولا أهانتها بمثل معصية الله وكفى المؤمن من نصر الله له أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله. وقال محمد بن ناصر الذنب على ذنبي يميت القلب. وقال بعد الصلاة إن كنت تعصي الله وأنت ترى أنه يراك فأنت مستهين بنظر الله وإن كنت تعصيه وأنت ترى أنه لا يراك فأنت كافر. Masih terkait dengan pembahasan kita pada minggu yang lalu, kehinaan dan kesengsaraan serta penistaan bagi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Di mana di sini dikatakan wa qala Sa'id bin Musayyib rahimahullah ma akramatil abdu anfusaha bimisli ta'atillah. Berkata Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan tidaklah seorang hamba memuliakan dirinya kecuali dengan hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seseorang hamba menghinakan dirinya kecuali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah bagi mukmin akan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, dia melihat musuhnya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ketika seseorang hamba melakukan ketaatan, maka dengan ketaatan tersebut hakikatnya dia memuliakan dirinya di sisi Allah. Begitu juga sebaliknya, ketika hamba itu bermaksiat kepada Allah, hakikatnya dia sedang menghinakan dirinya. Walaupun dalam hal satu sisi dia merasa bahwasanya ketika dia bermaksiat, dia gembira, dia bangga, dia senang, dia happy dan lain sebagainya. Hakikatnya dia sedang menghinakan dirinya. Dia sedang mempersiapkan dirinya untuk dibakar oleh api Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita tatkala melaksanakan ketaatan itu pahit,
sering diuji sama Allah, habis itu males, berat rasanya ketika kita hendak melaksanakan ketaatan itu. Namun ketahuilah bahwasanya ketika kita melakukan ketaatan, pada hakikatnya kita sedang mengangkat derajatnya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup bagi kita terhadap orang yang memusuhin kita, benci kita, gak senang dengan kita, maka cukup bagi kita dari bentuk pertolongan Allah, gak usah kita lawan. Gak usah orang yang mencaci kita balas nyaci, gak usah orang yang memfitnah kita balas fitnah, gak usah orang yang memusuhin kita balas musuhin lagi. Gak perlu. Cukup bagi kita orang mukmin ketika ada orang yang memusuhin kita dan menyakitin kita melihat dia bermaksiat kepada Allah, itu sudah merupakan suatu pertolongan Allah akan kemenangan kita. Karena apa? Kalau orang sudah berada di dalam kemaksiatan, udah jelas otomatis dia berada di dalam apa? Di dalam kehinaan dirinya sendiri. Ketika seorang sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah otomatis Allah lepas dari tanggung jawab Allah untuk apa? Menyelamatin ya hamba dalam segala hal, apapun itu. Jadi saat tatkala seseorang itu taat kepada Allah, hakikatnya apa? Dia berada di dalam pertolongan Allah. Dia berada di dalam apa? Dalam naungan Allah. Dia berada dalam apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun urusan permasalahan dunia akan selesai dengan waktunya. Karena apa? Karena dia berada di dalam pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita merasa berat, merasa enggan, ataupun merasa bosan ataupun jenuh. Ini adalah ujiannya kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Memang sedemikian ketika kita baru berupaya untuk mendekatkan diri, karena kita udah bawa banyak dosa, karena kita udah bawa banyak yang namanya dosa, permasalahan dan lain sebagainya. Karena dulu kita lupa, lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berat rasanya ketika kita hendak mendekatkan diri kepada Allah, berat. Mau melangkahkan kaki ke majelis berat, mau sholat malam berat, duha berat, baca Quran berat, taat semuanya berat. Karena memang sedemikianlah yang namanya surga tersebut identik dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan nafsunya kita. Namun ketika kita bermaksiat, tatkala misalnya kita meninggalkan sholat, biasa aja, nggak susah hati kita. Ketika kita namanya durhaka, nggak masuk majelis dan lain sebagainya, kepada Allah kita durhaka, kita bermaksiat, kita mencaci, nggak ada penyesalan, nggak ada berat, ringan semuanya, ringan, tenang dan lain sebagainya. Itu sadarilah. Ketika kita maksiat kepada Allah, nggak kita merasakan bahwasanya ini adalah hal yang teramat berat dan tidak kita pernah sesali akan kemaksiatan tersebut, menunjukkan hati kita jauh dari Allah. Maka dari hal yang demikian berkata Muhammad bin Wasi, ad-dhanbu 'ala dhanbi yumitul qalb. Muhammad bin Wasi mengatakan, satu kali maksiat kemudian dilakukan kemaksiatan berikutnya, kemudian dilakukan lagi kemaksiatan berikutnya, maka antara satu maksiat dengan maksiat berikutnya dapat mematikan hati kita dari apa? Dari rasa takut kepada Allah. Dari rasa apa? Dari rasa gembira kita melakukan ketaatan. Dari rasa apa? Dari rasa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat satu ke maksiat berikutnya, maka Allah akan apa? Matikan itu hati. Begitu juga as-salah ila salah mukaffiratun bainahunna idza ijtinabatil kaba'ir. Satu salat dengan salat berikutnya, puasa satu dengan puasa berikutnya, haji lebaran satu dengan lebaran berikutnya, di antara kedua-duanya itu antara satu kebaikan demi kebaikan, maka itu akan mengelebur dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di antara kedua waktu tersebut. Namun kalau seandainya kemaksiatan yang kita lakukan di antara kedua maksiatan berikutnya, itu akan mati hati, akan menyebabkan hati kita sulit untuk bangun semangat ibadah, semangat taat dan lain sebagainya. Qala Nabi sallallahu in kunta ta'sila wa anta tara annahu yarak fa anta mustahinun bi nadharillah wa in kunta ta'si wa anta tara annahu la yarak fa anta kafir. Sebagian salaf mengatakan, kalau engkau bermaksiat kepada Allah, kau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan engkau menyaksikan dan mengetahui bahwasanya Allah melihat kita dimanapun kita berada, di saat tatkala apapun itu kita maksiat kepada Allah, kita sadar dan kita mengetahui serta meyakini Allah melihat kita, namun kita tetap berani maksiat,
fa anta mustahinun binadrillah. Maka kita adalah orang yang menghinakan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta ta'sihi wa anta la tara, wa in kunta ta'sihi wa anta tara annahu la yarak fa anta kafir. Namun jikalau engkau bermaksiat kepada Allah, di saat kita bermaksiatan tersebut kita menyangka dan mengira bahwasanya Allah tidak melihat kita, Allah enggak mengetahui perbuatan kita, fa anta kafir, maka kita kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka akan ada di saat kita mau maksiat, kita tahu Allah lihat, Allah dengar, Allah menyaksikan, Allah mengetahui. Beranikah kita? Andaikan kita bawa itu perasaan di saat tatkala misalnya kita mau balas males yang namanya hadir majlis, males mau sholat malam, males mau melaksanakan sholat, jaga sholat 5 waktu, tapi kita rasakan di dalam hati, saat ini aku dilihat sama Allah. Kalau aku nggak sholat, aku dipandang sama Allah. Kalau nggak sholat, Allah tahu. Kalau nggak sholat, Allah akan menghisapku dan lain sebagainya. Insya Allah kalau seandainya hatinya kita ada seperti itu, kita gak berani maksiat kepada Allah. Nah, namun di saat tatkala kita bermaksiat kepada Allah, kita menyangka bahwasanya dan mengira Allah nggak mengetahui, naudzubillah, itu akan menyebabkan kekafiran kepada orang yang mengira Allah tidak mengetahui. Nah, terkadang itulah yang kita alami dalam kehidupan kita, gampang melakukan maksiat, namun berat ketika kita melakukan ketaatan. Namun ingat, berat itulah efek samping dari apa? Dari dosa yang lalu kita kerjakan. Ketika kita ringan melaksanakan kebaikan, menunjukkan itu bahwasanya dosa mulai menipis. Kenapa? Sesuatu yang berawal dari rasa cinta tersebut tidak ada rasa hitung-hitungan, tidak akan ada rasa berat, tidak akan ada rasa jenuh dan lain sebagainya, karena adanya rasa cinta. Nah, kayak kita dulu masa bujang-bujangan, mungkin kita senang pacaran dan lain sebagainya, walaupun kita malam itu ngapel, kita tahu di situ tempat yang rawan dan lain sebagainya, nggak angker oleh itu tempat. Kenapa? Ada rasa cinta, ingin datang ketemu sang kekasih, walaupun malam baliknya, walaupun akan terjadi begal dan lain sebagainya, nggak pernah takut. Namun kalau seandainya kita ini tadi itu nggak ada rasa cinta, lewat di situ dikasih informasi, malah kita bilang dikasih duitnya suruh lewat situ, nggak mau. Dikasih duit suruh lewat situ, nggak mau. Kenapa? Nah, kita nggak punya cinta di situ. Tapi kalau sana ada cinta, apapun, mau jin iblis, mau jin iblis, apalah, perampok, begalan, nggak ada rasa takutnya. Nggak akan ada yang namanya kita down dan lain sebagainya. Kenapa? Ada jin. Nah, begitulah dengan Allah, begitulah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita di sini dalam majelis ini tujuan untuk apa? Menjalin, mempelajari untuk bisa cinta kepada Nabi Muhammad, untuk bisa cinta dengan orang-orang soleh, untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mereka juga berjuang, nggak ada mereka pangku tangan, nggak ada mereka diam-diam, nggak ada mereka nggak mujahadat, semuanya melawan nafsu. Makanya Nabi mengatakan tatkala sudah selesai perang Badar, maka Nabi katakan kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perjuangan yang kecil, peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Sahabat bilang, ya Rasulullah, ini adalah babak penentuan antara Islam menang ataupun Islam kalah. Ini adalah babak penentuan ya Rasulullah. Jumlahnya kita sedikit, jumlah mereka banyak. Apakah ini dikatakan perang kecil? Apa jawabnya Rasulullah? Ini kecil, masih ada jihad yang lebih berat daripada ini semua. Apa itu? Jihadun nafas, melawan nafsu kita itu sendiri yang berat, melawan jiwa kita itu sendiri, dirinya kita itu yang diperangi. Karena yang mengetahui akan kelemahan, kekurangan, dosa antara satu sama lain di antara kita, nggak ada yang lain kecuali diri kita sendiri. Nggak ada yang tahu akan dosa dan perbuatan kita satu sama lain kecuali tanggung jawabnya antara kita dan Allah Subhanahu. Maka dari hal yang demikian, yang bisa menasehati diri dan yang bisa memerangi diri hanyalah kita. Orang lain tidak bisa. Kenapa? Karena orang lain mau menasehatin kita mungkin mikir, mau mengajak kita mungkin mikir. Kenapa? Mungkin dinasehatin marah kita, tersinggung kita, diajak berbuat baik mungkin marah dan emosi. Nah,
Maka ini yang terjadi di zaman sekarang sedemikian. Diajak baik malah bilang sudahlah, yang sehat apanya, yang sakit aku, yang maksiat aku, yang habis duit aku, yang durhaka yang bakalan nanti masuk neraka aku. Apa hubungan dengan dirimu? Lebih baik ente urus sendiri, ente sudah. Ente mau baik, ya ente baik. Ente mau jahat, ya ente jahat. Ini malah jawaban respon orang yang zaman sekarang kalau diajak baik aneh jawabannya. Bukannya jawabannya terima kasih banyak, terima kasih mau ngajak aku buat baik dan lain sebagainya. Jawabannya lebih kasar daripada ajakan. Ajakan, ayo kita majelis, ayo kita meninggalkan namanya kemaksiatan, ayo kita lupakan judi, narkoba dan lain sebagainya, ayo kita tinggalkan kezaliman. Jawabnya berlebihan. Nah ini zaman sekarang, manusia zaman sekarang diajak masuk ke tempat yang enak malah marah. Nah, karena semua yang kita ajak, semua yang kita nasihati, sesuatu yang gak nampak, sesuatu yang gak ada. Karena semuanya itu tadi adanya di akhirat. Ceritanya semua di akhirat. Gak ada balasannya itu di dunia. Hari ini kita kerja, hari ini digaji. Kita capek satu hari, hari ini langsung digaji. Kita nggak kerja, nggak dapat duit, kita bilang. Namun kita sholat, kita hadir majlis dan lain sebagainya, nggak nampak. Semuanya nggak nampak, pahalanya nggak nampak, hasilnya nggak nampak, apapun nggak nampak. Maka dari hal yang demikian, setan berat untuk kita berbuat baik tersebut. Setan berat, kenapa? Setan tahu bahwasanya kalau ini orang masuk ke dalam majlis, terus dia ngaji, terus dia meyakini dan mengikuti itu majlis, bisa kosong ini neraka, bisa kosong ini neraka. Maka misinya anak gagal untuk memasukkan semua anak keturunan Adam ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hal yang demikian, setan nggak pernah putus asa untuk menggoda kita orang yang di dalam majelis ini. Bukannya inti aja yang digoda, anak pun juga digoda. Kalau seandainya anak lagi ngantuk, anak tidur di dalam. Kalau seandainya anak nggak kelawan nafsu tadi ngantuk, di dalam ngantuk. Tapi itu tadi anak semangatin dirinya anak. Kenapa itu tadi? Kan jarang-jarang anak pakai baju yang kayak gini. Malam ini anak semangatnya. Rasanya tidak pantas kalau mau hadir pakai baju biasa-biasa. Nggak tahu ada apa namanya sentuhan apa, nggak tahu siapa yang nyentuh. Tiba-tiba anak kepengen aja pakai yang kayak gini. Nah, karena anak merasa bahwa ini majlisnya Rasulullah. Mau kepengen ketemu sama Rasulullah. Maka dari hal yang demikian itu tadi, ya berupaya kita tuh menghayal sendirilah, tapi menghayal yang positif, berpikir logis yang positif. Jangan sampai daripada menghayal, andaikan aku punya duit 5 miliar, andaikan dikasih sama Allah ditimpak langsung dari atas 5 miliar, mati dapat kata Allah, tapi mati mau. Menghayal tapi mati. Andaikan ini, andaikan itu, akhirnya isi hidupnya kita sampai isi perutnya kita pun menghayal. Andaikan aku makan pizza ya, sampai perut pun menghayal. Maka dari hal yang demikian, Waqil Wahid bin Warad rahimahullah, hal yajid lazzatal ibadah man ya'sillah kalala wala man yahumu bil maksiyah. Ini yang terpenting ini. Waqil Wahid bin Warad, berkata Wahid bin Warad rahimahullah, apakah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan lezatnya ibadah? Maka beliau mengatakan tidak. Sekalipun hanya tekad ingin melakukan maksiat, belum melakukan, hanya berkeinginan untuk melakukan maksiat, tidak akan merasakan lezat. Maka andaikan kita nggak ngerasain lezat majelis, nggak lezat sholat, nggak lezat baca Quran, nggak lezat baca wirid, nggak lezat baca tasbih, nggak lezat baca maulid dan lain sebagainya. Nah ini apa namanya, tanda bahwasanya kita ini masih maksiat. Nggak tahu lah maksiat apa, apakah maksiat mata, apakah maksiat telinga, atau maksiat lisan, apakah maksiat batin, hati, suuzon sama teman dan lain sebagainya dan sebagainya. Masih emosi, masih merasa lebih unggul dan baik daripada yang lain, itu namanya maksiat. Nah, selagi kita masih ada maksiat di dalam hati, gak akan manis rasa ibadah. Ini kalau melakukan
Bahkan dikatakan hanya mempunyai tekad, belum maksiat, hanya mempunyai tekad ingin melakukan aja. Andaikan hari itu dia sholat gak lezat. Andaikan dia sholat gak lezat. Andaikan dia berada majelis gak lezat. Maka dari hal yang demikian inilah yang namanya kemaksiatan. Itulah yang menyebabkan hati kita itu gak pernah connect dengan apa ibadah yang kita kerjakan, gak pernah merasakan getaran di saat tatkala kita ibadah. Nah, itu harus disadarin. Bagaimana caranya? Kita harus meminimalisir kemaksiatan, dosa. Baru kita bisa merasakan manisnya salawat, manisnya zikir, manisnya berkumpul dengan kawan-kawan sesama mukmin, sesama muslim. Nah, maka dari hal yang demikian, andaikan masih ada rasa nggak nikmat kumpul yang demikian ini, pengajian yang demikian ini, itu balik-balik sama individunya kita masing-masing. Apa faktornya dan lain sebagainya, yang tahu itulah kita sendiri. Rasa lezat atau enggak, manis atau enggak, senang atau enggak. Andaikan enggak, berarti itu faktornya adalah banyaknya lumut di dalam hati. Wakana salaf saleh yaqul al-ma'asi baridul kufur. Ayat Rasul, kemaksiatan itu adalah stempel akan tanda kekafiran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tanda-tanda orang mendurhakai Allah, kemaksiatan itu berarti kita ingkar akan kewajiban kita kepada Allah. Ini na'udzubillah, kalau seandainya kita lengah, kita nggak menyadarin akan hal yang demikian. Lagi-lagi kenapa kita tuh nggak pernah nyadarin itu? Ya gimana bisa menyadarin kalau nggak pernah belajar? Bagaimana bisa tahu kelemahan, kekurangan, kejelekan? Kenapa apa yang aku rasakan hari ini nggak pernah lezat? Ya bagaimana bisa tahu kalau seandainya kita nggak kumpul dengan orang baik, nggak hadir ke dalam majelis? Terkadang itu kita perlu orang lain untuk melihat diri kita. Bukan kita aja yang bercermin, tapi orang lain perlu kita suruh dia melihat apa sih kejelekannya aku. Nah, yang bisa mengetahui kejelekan kita adalah orang yang baik, teman yang baik, akan bisa memberikan saran, nasihat kepada kita. Sekarang gimana kita akan bisa terlepas dari itu semua? Di saat tatkala kita nggak punya ilmunya, kita nggak pernah tahu caranya dan lain sebagainya, sehingga mati pun kita sia-sia. Walaupun dah salat tonggak-tonggit, tapi salatnya nggak dinilai sama Allah. Kenapa? Masih membawa penyakit di dalam hati. Masih kita sering mengerjakan yang namanya kemaksiatan dan durhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan adanya kita hadir majelis inilah yang akan memberikan pemikiran cerdas bagi dirinya kita. Pernah nggak ngerasain zikir itu manis? Pernah nggak sholat itu khusyuk? Pernah nggak baca Quran itu rasanya seperti madu? Sebagaimana para saleh mereka tersebut, khususnya apalagi mereka takut kalau bulan Ramadan mau baca Quran, takut di siang hari. Kenapa? Takut batal. Ketika mereka baca kalamullah, mereka rasakan lebih manis daripada madu yang kita tahu. Baca Quran siang bolong di bulan Ramadan, mereka takut. Bukan nggak mau baca Quran, takut batal puasanya. Kenapa? Ketika mereka baca kalamullah, mereka rasakan manis dan lezatnya membaca Quran di lisan mereka. Nah, kalau kita malah kita nggak mau baca Quran, bukannya kita itu merasakan manis, males baca Quran, males kita mengerti yang namanya kalamullah, memahami kalamullah. Bahkan maaf sampai hari ini takut mau ngaji Quran, ketahuan dari kecil dan bisa mempertahankan dan memperjuangkan kebodohannya, takut ketahuan kalau seandainya dia tidak bisa ngaji, tidak mau datang ke majelis taklim, tidak mau kumpul dengan orang yang membaca Quran. Takut, kenapa? Agak ketahuan aku tidak bisa ngaji. Nah, ini malu yang kemarin malam Rabu 2 malam yang lalu kita bahas, malu yang benar atau malu yang salah? Malu yang salah. Malu itu harus ada, karena malu itu terbagi sebagian daripada iman. Namun kapan kita harus malu? Pasnya di mana ini malu kita letakkan? Atau emosi itu, marah itu, berani itu di mana kita letakkan? Dermawan itu di mana kita letakkan? Kapan saatnya kita dermawan? Kapan saatnya kita pelit? Kapan kita mempunyai sifat berani? Kapan kita punya sifat penakut?
kapan harus kita letakkan rasa malu, dan kapan kita tidak boleh malu. Nah ini salah penempatan. Malu untuk kepengen ngaji, takut ketahuan bahwasanya dia tuh loh sampai mati pintar atau loloh? Loloh itulah pasti. Nah, jadi malunya salah posisi. Kali pada saat tatkala malaikat mungkar wa nakir tanya marrabbuka wa man nabiyuka, dak jawab kata malaikat mungkar wa nakir, aku juga malu kalau dak ada nyiksa kau ni. Nah, jadi kalau dak ada nyiksa mah katanya karena siapa? Itu tersiksa. Aku malu sama Allah kalau dak ada nyiksa kau. Kenapa? Kau dulu malu juga untuk mempelajari kalam Allah. Kau malu untuk mempelajari yang namanya ilmu Allah dan ilmu Rasulullah. Kau malu untuk apa? Untuk mendapatkan agama Allah, mempelajari ilmu Allah dan ilmu Rasulullah. Maka hari ini aku malu kalau tidak menyiksa engkau kepada Allah Subhanahu. Nah, maka dari hal yang demikian jangan kita malu, jangan kita takut salah ketika kita tidak bisa ngaji, ketika kita tidak tahu ilmunya, bertanya. Jangan sampai kita malu untuk mendatangi majlis taklim gara-gara apa? Takut di situ dites ngaji. Siapa yang mau ngetes ente ngaji? Ente tahu bahwasanya ente tidak bisa ngaji atau ente bisa ngaji? Bukan kita yang di dalam majelis. Anak usnuzon semua ente bisa ngaji. Andaikan ente tidak bisa ngaji, teresiko ente. Kenapa? Belum ada satupun orang yang datang sama anak lapor, Beb, anak tidak bisa ngaji. Tidak ada. Alhamdulillah, karena belum ada yang laporan, berarti semuanya bisa. Jadi itu semua yang tahu bisa ngaji dan bisa ngaji adalah kita masing-masing. Anak, andaikan ada orang yang mau ngaji, anak sudah siapin setiap habis asar. Setiap habis asar ada di sini guru ngaji untuk kita semua yang kepengen andaikan yang tua-tua malu ngaji sama yang muda, kita bikin waktu yang khusus untuk tua-tua, kita kunci pintunya. Matiin lampunya, kita tengok Al-Quran sama-sama. Karena tidak jadi masalah. Lebih kebaik, tidak akan kita gabungkan sama yang muda, tidak akan kita gabungkan sama yang kecil-kecil. Biarlah yang tua-tua yang ngaji sama-sama. Alif, ba, ta, tidak jadi masalah. Yang penting sampai kita mati, kita sudah bisa baca Quran. Daripada tidak sama sekali, bahaya lagi. Kata malaikat, aku malu sama kau ni. Waktu di dunia kau ni malu untuk baca Quran. Paham tu? Jadi siapa yang punya minat ingin ngaji setiap habis asar di majelis, setiap habis asar datang, karena anak kepingin semua yang orang dalam majelis itu semuanya bisa ngaji. Semuanya harus pintar tentang apa yang wajib kita ketahui. Tak harus semuanya jadi ulama, enggak. Nah, semuanya harus jadi wali, tidak. Yang jelas kita semuanya ngerti apa ilmu yang wajib untuk kita ketahui. Nah, kita jalani, kita amalkan. Tak wajib semuanya jadi ustaz, tak wajib semuanya jadi penceramah, tak wajib semuanya menjadi nih tadi kiai, gondang dan lain sebagainya. Tidak. Yang wajib bagi kita adalah wajiban kita untuk mengetahui hal-hal yang wajib, menyampaikan ilmu-ilmu yang wajib, menyampaikan kita untuk bisa ibadah kepada Allah. Itu masalah kita diangkat jadi wali dan tidak jadi wali, itu bukan urusannya kita. Urusannya kita sekarang adalah belajar. Yang mana dah tahu belajar, yang tak bisa belajar. Nah ini kakek insya Allah jadi wali daya warhamhumullah. Paham? Jadi yang tua-tua yang tidak bisa ngaji, setor wajah dan setor nama. Daripada besok disetor sama malaikat mungkar wa nakir tanya, bisa ngaji tak? Langsung lebih baik anaknya mukul di atas dunia, sakitnya sebentar. Barang mungkar wa nakir, woi lama sampai Adam belum dibangkit-bangkitkan. Nanti pikir ini Nabi Adam alaihissalam dah berapa ribu tahun, belum ada kalender, belum ada tanggal, mati. Sampai hari ini masih di dalam kubur. Nah, jadi kehidupan dunia 60-70 tahun hidup di dalam kubur. Allah yahfad. Lebih panjang, lebih lama ini. Bayangkan nenek moyangnya kita Nabi Adam sama Siti Hawa berapa ribu tahun sudah meninggal. Sampai hari ini masih manusia makhluk hidup nih. Yang belum pengantin ada nak pengen pengantin, yang belum umroh pengen
Nah umroh. Yang belum punya anak pengen punya anak, yang belum punya pekerjaan masih banyak kepengen. Jadi bumi dah kiamat. Adam bingung kapan kiamat ini. Nah, maka dari hal yang demikian, sadarin dunia sebentar, 60-70 tahun, habisnya game over. Namun di dalam kubur lebih panjang, kehidupannya lebih suwe temen, medenin. Wa 'alal jumlah fa'alamatus suqut min 'ainillah wal kaun fi maqtillah al-amal bi ma'siyatillah fal musir 'alaiha maqidur rahman wa wali syaitan wa baghidu ahli al-iman fa iyyak ya akhi wa ta'arud li sukhtillah wa 'iqabi bi irtikabi ma'siyati wa mahma da'atka nafsuka ila irtikabiha fatadhkirha bi tila'illah 'alaik wa nadharihi ilaik wa khawwibha bima tawadallahu ma'an 'asa min alimil adab wa azimil iqab. Maka kesimpulan dari itu semua, di antara tanda jauhnya seorang hamba dari penglihatan Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, jatuh dan gugurnya seorang hamba itu di dalam pandangan Allah, di dalam penjagaan Allah, wal kaun fi maqtillah, dan dia berada di dalam murka Allah Subhanahu wa taala, adalah al-amal bi ma'siyatillah, berbuat durhaka kepada Allah, menunjukkan dia tidak dilihat dan dipandang sama Allah, dan dia saat itu berada dalam mana? Dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Fal musir 'alaiha maqidur rahman, dan orang yang terus menerus sengaja melakukan kemaksiatan, enggak tobat-tobat, terus melakukan dosa, terus melakukan kemaksiatan, maka orang itu adalah berada di dalam murka Allah. Maqitur Rahman, orang yang dibenci sama Allah, orang yang tidak dipandang dan tidak disenangin sama Allah Subhanahu wa taala, adalah hamba yang terus-menerus durhaka. Wa wali syaitan, dan orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan dan memegang rasa malu, dan bisa ngaji dan tidak bisa itu terus-menerus, kekasihnya setan. Wali syaitan, dia adalah kekasihnya setan. Wa baghidu ahlil iman, dan musuhnya orang beriman. Dia orang beriman, musuhnya siapa? Orang yang tidak senang dengan ilmu pengetahuan, orang yang tidak senang dengan kebaikan, orang yang tidak senang dengan ketakwaan dan lain sebagainya. Maka mereka adalah apa? Musuhnya orang mukmin. Wa iyyak ya akhi wa ta'arud li sukhtillah wa iqabi. Hati-hati wahai saudaraku dengan engkau menyodorkan dirimu untuk mendapatkan murka Allah dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana kita menyodorkan dirinya kita untuk disiksa sama Allah dan berada di dalam murka Allah, birtikabi maksiati, dengan kita melakukan kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah tadi, hakikatnya kita berada di dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak orang yang bangga, dan maksiat bangga, dan maksiat senang. Tapi kalau seandainya sedekah 500.000 nyesel, waduh repot ini, habis duit, nyesel sedekah. Tapi kalau maksiat, bayar, misalnya masuk diskotik harga 300.000, itu baru masuk aja beli tiket, atau masuk tempat karaoke harganya 2,5, belum masuk ke roomnya, nyewa room belum lagi makan-makannya, belum lagi minum-minumnya dan lain sebagainya. Habislah semalam itu 1 juta. Keluar dari maksiat itu bangga, senang hatinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu apa? Orang berada dalam murka Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya hati. Mama mada'at ka nafsuk. Karena kita semua mujahadah. Semua mujahadah untuk berbuat baik, terus mengingatkan dan menyadarkan dirinya kita. Wa mada'at ka nafsuk ila tikabiha fadzakirha bi tila'illahil alaik. Apabila nafsu kita sudah mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah, untuk melakukan kedurhakaan sama Allah, ingatkan nafsunya kita itu, ingatkan lagi dirinya kita bahwasanya Allah menyaksikan kita, Allah mengetahui kita, Allah melihat, Allah mendengar apa yang kita lakukan pada saat tatkala itu. Wa nadharihi ilaik, Allah memandang engkau. Wa khawwifha bima tawa'adallahu man asahu min alimin azim, dan takutkan dirinya kita itu, nafsunya kita itu, akan janji ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang
durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan siksa yang teramat pedih. Wa adimil iqab walau lam yakun firtika biha illa fawatu manazilis sabiqin wa hirmanus sawil muhsinin lakana kafian. Andaikan pahala yang lain tidak ada, melainkan apabila kita maksiat tersebut kita tidak dapat kedudukan orang-orang terdahulu dan kebaikan-kebaikan orang terdahulu, niscaya itu sudah cukup untuk apa? Siksa bagi kita. Ketika mereka yang duluan beribadah kepada Allah, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi dari Allah, mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah. Gak usah cerita yang lain, akan mendapatkan surga ini, surga itu, surga ini. Enggak, cuman hanya posisi mereka-mereka yang kita tahu mereka itu adalah walinya Allah, mereka adalah orang saleh yang hari ini bisa kita dapatkan kuburannya masih ramai didatengin, diziarahin sama orang, namanya masih disebut setiap tahlilan, namanya masih dizikirkan, thariqahnya, ilmunya masih diamalkan sama manusia-manusia yang hidup, padahal mereka sudah ratusan tahun meninggal, namun mereka masih tetap hidup di dalam hati manusia-manusia yang zaman sekarang. Mereka masih diharapkan yang namanya nama mereka untuk menolong kehidupan manusia yang zaman sekarang ada. Ini sudah menunjukkan akan apa? Akan kedudukan posisi hamba yang taat kepada Allah. Nah, andaikan yang namanya dengan kita melakukan kemaksiatan itu siksanya adalah tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah sebagaimana mereka yang sudah taat dan tidak mendapatkan kebaikan dari Allah, maka sudah cukup itu siksa yang teramat sakit bagi dirinya kita. Lebih-lebih lagi kalau seandainya itu siksa adalah siksa neraka Allah Subhanahu. Maka dari hal yang demikian, kafa kaf wa firtika biha al-ar wa nar wa sukhtul jabbar wa ghadabuhu alladhi la taqum lahu samawat wal ard, nas'alullah al-afiyah bimanni. Bagaimana? Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, bagaimana lantas dengan melakukan kemaksiatan itu akan mendapatkan ar, celah dan api neraka Allah, akan mendapatkan kehinaan di dunia, hina di akhirat akan mendapatkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa sukhut, murka Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadabuhu alladzi la taqum lahu samawat, yang mana murka Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah murka tidak akan berdiri langit dan bumi, semua akan binasa dan hancur ketika Allah sudah murka. Di saat tatkala mana Adam didatangin semua manusia, wahai Adam, kau adalah bapak seluruh manusia, kami hari ini datang kepada engkau, berikan kami syafaat, berikan kami pertolongan. Apa jawab Adam? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Dirimu, dirimu, tidak bisa. Kenapa? Allah hari ini murka, di mana murka Allah tidak pernah murka seperti hari ini dan tidak akan pernah murka setelah hari ini. Kenapa? Semua manusia datang setor wajah, setor dosa, mendatangkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala bagai macam bentuk kesalahan, dalam berbagai macam yang namanya kemurkaan dan kemaksiatan yang telah didatangkan oleh manusia dari dunia sampai besok di akhirat. Siapa yang sanggup? Andaikan masalahnya kita bermaksiat hari ini, Allah tampakkan di depan temannya kita aja, gak usah yang lain, temannya kita aja Allah tampakkan dosa punan bimpunan melakukan hari ini maksiat, ditampakkan sama temannya kita. Aman gak hidupnya kita? Gak aman. Lebih-lebih kita besok dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, memberi makan dan lain sebagainya. Bagaimana rasa malunya kita? Kita aja sama teman kalau seandainya bisa maksiatnya kita gak usah tahu. Kenapa? Malu sama tadi. Andaikan kita lolo tidak bisa ngaji, kalau bisa teman sebelah dengan dah. Kenapa malu? Udah tua tidak bisa ngaji, dia bisa ngaji. Malu. Ini be malu. Apalagi doh. Maka dari hal yang demikian, nasallallahu al-afwa wal afiyah bimanni. Semoga Allah berikan kita keselamatan, kesehatan dan kesempatan untuk selalu senantiasa menuntut ilmu Allah, mempelajari ilmu Nabi Muhammad dan berada di dalam majlis-majlis khair, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya untuk menghilangkan semua penyakit hati kita, untuk menghilangkan semua yang namanya nafsu-nafsu kita. Mudah Allah berikan pertolongan kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada dirinya kita untuk melawan nafsu jahatnya kita, nafsu dirinya kita, dan dirinya kita yang mengajak kepada kemaksiatan. Semoga Allah berikan pertolongan kita untuk dapat mengalahkan dan mematahkannya.
nafsu dirinya kita yang mengajak kita kepada kebodohan dan kedurhakaan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala matikan dari dirinya kita. Matikan dari diri dan nafsunya kita itu, dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala penuhkan dengan cahaya Nabi Muhammad, penuhkan dengan hidayah Allah dan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kita ampunan dan rahmatnya. Allah ampuni dosa kita dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah cepat menyadarkan kelemahan kita, menyadarkan kekurangan dan kesalahan kita, sehingga kita gampang untuk bertobat, gampang untuk kita dekat, gampang untuk kita beralih-alih profesi dari kemaksiatan menjadi ketaatan, dari kehinaan menjadi menuju kemuliaan, dari jauh dari Allah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tolong kita untuk menyadari dirinya kita. Allah mudah-mudahan memberikan kita tampak akan kekurangan dan kelemahan dirinya kita pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita, berkat kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, berkat kita berniat untuk apa? Menyenangkan hati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan upaya yang sedikit ini Allah balas pahala yang besar, Allah balas dengan hidayah yang besar, Allah balas dengan ampunan yang besar, Allah balas dengan rahmat yang besar, sehingga hati kita damai, hati kita senang, hilang segala kejenuhan, hilang segala kesumpakan, hilang segala kesusahan, hilang dari segala penyakit-penyakit hati yang menyebabkan dirinya kita enggak merasa lezat beribadah kepada Allah, enggak merasa nikmat ketika kita menyebut nama Allah, tidak merasa damai ketika kita berada di dalam majlis-majlis ilmu, tidak berada bersama-sama teman-teman kita yang baik, teman kita sama-sama kita, teman orang sesama muslim. Mudah-mudahan Allah hilangkan segala penyakit kebencian yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah sucikan hati kita untuk tidak sakit hati kepada sesama muslim, tidak menyimpan dendam kepada sesama muslim. Mudah-mudahan Allah hilangkan segala penyakit hati kita yang ada merasa benci kepada sesama kita, saudara kita, baik yang ada di dalam majlis ataupun di luar majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala satukan hati kita. Allah berikan hati kita jadi satu untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah kumpulkan hati kita di dalam hatinya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan perjuangan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita keistiqomahan untuk tetap kuat di dalam bertahan, untuk senantiasa menyenangkan hati Nabi Muhammad, untuk berada di dalam majlis-majlisnya Nabi Muhammad, untuk mempelajari ilmu-ilmunya Nabi Muhammad, untuk berdakwah dan menyebarkan syariat-syariat Nabi Muhammad, untuk menebarkan yang namanya syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dapat memberikan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad. Ya Rabbana, Ya Rabbana, yassir lana umurana bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ala ya Allah binadhrah minal 'ainir rahimah tudawi kulla ma bi min amradin sakima. Ala ya Allah binadhrah minal 'ainir rahimah tudawi kulla ma bi min amradin sakima. La ya Allah binadhrah minal 'ainir rahimah tudawi kulla ma bi min amradin sakima. Ya Allah lana bisa'adah, ya Allah lana bisa'adah, ya Allah lana bisa'adah wal khatimah bisyahadah. Ya Allah lana bisa'adah, ya Allah lana bisa'adah, ya Allah lana bisa'adah wal khatimah bisyahadah. Bibarakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.